Nah, ini ya, kita mulai dari untuk pemeriksa sekarang bahasanya adalah mengenai memeriksa asumsi hajat proporsional. Oke, jadi model regresi untuk data survival ini salah satunya sih sebenarnya ya, tetapi ini yang paling populer yaitu yang disebut dengan model Cox proportional hazard ya. Jadi kalau googling itu nanti model ini aja, Cox proportional hazard, Cox PH ya. Nah, ini sebagaimana namanya mensyaratkan pH. pH itu hazardnya proporsional. Nah, gitu ya. Hazardnya proporsional. Nah, sebagaimana sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, ya, kita lihat di sini, ya. Jadi kalau proporsional gitu, artinya kan dalam rangka perbandingan kan. Misalnya gini deh, saya mau memberi uang saku gitu ya kepada anak-anak saya itu secara proporsional, misalnya gitu kan. Ya kalau secara proporsional artinya ya dalam rangka perbandingan gitu ya. Anak saya yang nomor 1 misalnya itu uang sakunya adalah 2 kali lipatnya dari anak saya yang kedua misalnya seperti itu. Itu kan namanya proporsional, 2 kalinya. Nah ini juga demikian ya. Ini juga demikian. Namun di sini yang proporsionalnya itu adalah hazardnya. Ya, yang proporsional adalah hazardnya. Sebagaimana di sini saya contohkan, saya sedang membandingkan hazard dari 2 orang atau 2 kelompok pasien. Ya, yang mana 2 kelompok pasien itu dicerminkan oleh variabel bebas X1. Ya. Nah, X1 ini itu mempunyai 2 nilai, apakah dia bernilai 1 ataukah dia bernilai 0 gitu. Nah, maka 2 kelompok pasien ini mau saya bandingkan hazardnya. Gitu ya. Mau saya bandingkan hazardnya. Nah, kalau kita menggunakan model Cox proportional hazard, maka ya, rasio hazard dari 2 kelompok pasien, yang pertama adalah kelompok A yang diberi kode nilai X-nya itu sama dengan 1, dibandingkan terhadap kelompok kedua, yaitu kelompok B, yang nilai variabel X1-nya bernilai 0, ya, maka rasio hazard kedua kelompok itu nanti akan sama dengan E pangkat beta 1. Ya. Jadi H12 ini adalah E pangkat beta 1. Jadi ini yang paling atas ini saya bilang ini adalah E pangkat beta 1. Nah, gitu ya. Atau dengan kata lain, saya bisa juga tuliskan bahwa hazard kelompok 1 itu sama dengan E pangkat beta 1 kali hazard kelompok 2. Gitu. Ya. Nah, katakanlah E pangkat beta 1 kalinya ini adalah, ini kan sebuah nilai gitu ya, sebuah nilai sebuah nilai yang positif tentunya ya, sebuah nilai yang positif karena eksponen. Nah, katakanlah E pangkat beta satunya ini saya gantilah dengan konstanta. Nah, saya ganti dengan K. Nah, berarti apa? Hazard dari kelompok 1 pada waktu ketek itu sama dengan K kalinya dia hazard dari kelompok kedua pada waktu T tersebut. Nah, nanti tergantung nilai K-nya berapa ini ya. Nanti nilai K-nya berapa. Yang jelas ini K-nya positif.
Tetapi nanti lebih lanjut lagi, kita ingin lihat apakah K-nya pecahan, ya, lebih dari 0 tapi kurang dari 1, atau K-nya lebih dari 1. Gitu ya. Kalau K-nya persis sama dengan 1 kan berarti kedua kelompok itu hazardnya sama. Nah, jadi demikian nanti. Katakanlah misalnya K-nya itu adalah lebih dari 1 ya. Berarti kalau K-nya lebih dari 1, hazard kelompok 1 adalah misalnya berapa? 2 ya, misalnya 2 lah. 2 kali, ini misalnya 2 ya. 2 kali hazard kelompok 2. Nah, gitu ya. Misalnya K-nya 2, berarti hazard kelompok 1 adalah 2 kali hazard kelompok 2. Gitu ya. Nah, kita tahu bahwa di pertemuan sebelumnya, kita sudah bisa menduga fungsi hazard. Ya, kita udah bisa menduga fungsi hazard. Nah, katakanlah misalnya ya, katakanlah fungsi hazard kelompok kedua itu adalah seperti ini. Misalnya. Ini kan fungsi dari T ya. Misalnya fungsi hazard dari kelompok 2 itu adalah misalnya gitu. Ya. Misalnya ini adalah fungsi hazard kelompok 2. Ya. Nah, sekarang fungsi hazard kelompok 1 berarti kan bisa dicari ya. Bisa dicari. Kalau fungsi hazard kelompok 2-nya sudah diketahui. Bagaimana caranya? Tinggal dikalikan aja dengan 2 kan gitu ya. Jadi di setiap T, fungsi hazard kelompok 1 itu ada 2 kalinya gitu ya. 2 kalinya hazard kelompok 2. Jadi misalnya di titik ini, di titik ini. Nah, di titik ini. Berapa H1? Ya tinggal 2 kalinya, tinggal 2 kali ini kan. Katakanlah misalnya segini. Nah, jadi di sini nanti. Ya. Di titik ini. Berapa hazardnya? Ya 2 kalinya. Misalnya kayak gini. Nah, jadi nanti pola dari gitu kan. Jadi dia akan sama dengan kayak gini nanti H1T-nya. Karena H1T selalu 2 kalinya H2T. Jadi inilah yang mendasari model Cox proportional hazard, bahwa hazard dari dua kelompok itu nanti dicerminkan oleh variabel bebasnya, dia senantiasa proporsional. Ya, dia senantiasa proporsional, bahwa yang satu adalah sekian kali lipatnya yang lain gitu. Ya. Coba kira-kira kalau K-nya antara 0 sampai 1, di manakah letak H1-nya? Misalnya K-nya itu adalah setengah. Bagaimana bentuk kurva H1 kalau K-nya setengah? Di bawah 2 kan. Baik, coba kita gambar ya. Katakanlah di titik ini. Di titik ini ya, di titik ini. Berapakah H1-nya? H1-nya berarti setengahnya dari sini kan? Nah, setengahnya mana? Ya berarti di sini kan? Nah, di titik ini ya setengahnya juga, setengah dari tinggi ini. Berarti mana? Oh, ini berarti. Ya udah nanti berarti kan kayak gitu.
akan selalu setengahnya. Jadi ini adalah H1T yang sama dengan setengah H2T. Gitu ya. Jadi ini model Cox proporsional hazard itu menyatakan bahwa hazard dari dua kelompok itu selalu proporsional, ya, selalu proporsional satu sama lain. Proporsionalitinya ditunjukkan oleh ini ya, oleh E pangkat beta 1. Jadi E pangkat beta 1 itu adalah rasio ya, atau proporsionalitinya. Di sini kan dijelaskan di baris terakhir. E pangkat beta 1 adalah rasio risiko dari grup A terhadap grup B. Gitu ya. Jadi rasio dari risiko grup yang X-nya bernilai 1 terhadap yang bernilai 0. Gitu kan ya. Jadi model Cox proporsional hazard itu asumsinya ini. Ya, asumsinya bahwa dia proporsional, si hazardnya itu. Nah, sekarang mau kita periksa. Ya. Sekarang mau kita periksa data yang saya punya gitu ya, yang dimodelkan dengan regresi Cox. Apakah dia memenuhi sifat tadi? Enggak. Gitu. Apakah dia memenuhi sifat tadi atau tidak? Nah, bagaimana caranya? Oke. Ini saya jelaskan secara highlight aja dulu ya. Jadi belum akan sampai dengan detail. Kenapa sih Pak begitu? Kenapa begitu? Oke, terima aja dulu ya. Terima aja dulu bahwa kalau mau meriksa ini loh caranya. Nah, jangan dulu bertanya, kenapa begitu Pak? Nah, itu nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Oke, bagaimana caranya? Oke, caranya adalah kalau kita mau meriksa asumsi proporsional hazard, yaitu yang pertama, bikinlah plot antara logaritma kumulatif hazard dengan waktu. Ya. Kalau si variabel X yang di dalam regresi Cox-nya itu adalah kategorik. Seperti tadi, kelompok pasien. Ada kelompok A, kelompok B, itu kan kategorik ya. Jadi variabel X-nya kategorik. Sehingga nanti kita bisa bikin plot ya, plot. Nah, si plotnya itu antara apa dan apa? Di sini jelaskan, yaitu antara sumbu datarnya adalah waktu, sumbu vertikalnya adalah logaritma dari kumulatif hazard. Ya. Oke, jadi ini. Gimana caranya Pak? Ya ini kuncinya ini. Kita harus duga dulu ininya. Ya. Harus duga dulu kumulatif hazardnya. Kumulatif hazard gimana Bu duganya? Oh, itu mau dari pertemuan sebelumnya. Ya. Jadi nanti katakanlah kita punya data ya. Punya data 1 2 sampai n gitu ya. Nah, yang pertama kali kita harus kelompokkan itu adalah berdasarkan X. Jadi kalau variabel X-nya kategorik, maka data ini kita pecah dulu jadi 2. Ya, ini adalah kelompok X yang 0, katakanlah kelompok 1. Yang ini kelompok X yang 1. Nah, gitu. Jadi pertama kali kita bikin kelompok berdasarkan X. Nah, lantas dari kelompok yang X-nya 0,
duga fungsi ininya, ya, fungsi log kumulatif hazardnya. Jadi fungsi kumulatif hazardnya duga, ya, atau PT-nya duga. Nah, nanti berapa di kelompok X0, berapa di kelompok 1, ya. Nah, selanjutnya ya udah tinggal dibikin plotnya. Ya, ini kan baru dihitung hazard kumulatifnya, ya tinggal dilogaritmakan. Nah, nanti tinggal dibikin lognya, ya. Kemudian tinggal dibikin plotnya nanti, ya. Tinggal dibikin plotnya. Katakanlah plotnya kayak gini misalnya. Nah, kayak gini. Ini misalnya untuk yang X-nya 0. Ya. Kemudian yang kedua misalnya ini. Nah, ini untuk X-nya yang 1. Gitu ya. Di sini dijelaskan, jika grafiknya paralel seiring waktu, jadi kalau paralel nih ya, seiring sejalan gitu ya, maka ini menunjukkan asumsi proporsional hazardnya terpenuhi. Gitu ya. Jadi kalau plotnya itu dia paralel, maka itu menunjukkan proporsional hazardnya terpenuhi, sehingga kalau menggunakan regresi Koch berarti tepat, ya. Tapi bagaimana misalnya jika misalnya yang kedua itu, ya, yang X1 yang sini ya, dia log kumulatif hazardnya misalnya kayak gini. Ah, misalnya ini X yang satu kayak gini, dia log kumulatif hazardnya. Berarti dia grafiknya bersilangan. Kalau dia bersilangan berarti tidak memenuhi syarat sebagai hazardnya yang proporsional. Kalau tidak memenuhi syarat, ya maka tidak tepat. Kalau diolah menggunakan regresi Koch proporsional hazard, gitu kan? Ya, jadi asumsi ini ya harus dipenuhi, gitu ya. Asumsinya ini harus dipenuhi karena model Koch proporsional itu dasarnya adalah hazardnya proporsional. Manakala dia tidak proporsional, misalnya dicerminkan oleh grafik yang bersilangan seperti ini, ya. Ini grafiknya bersilangan, ya berarti asumsinya tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, ya salah kita menggunakan modelnya. Ya ibarat diregresi lah, diregresi juga selalu begitu. Katakanlah misalnya plot datanya kayak gini, misalnya pencarian datanya kayak gini. Nah, misalnya gitu ya. Pencarian datanya kayak gini loh, antara X dan Y itu, gitu ya. Ternyata misalnya kita paksakan regresi linier gitu. Ah, ini kan nggak tepat ini. Ya, nggak tepat karena sesungguhnya pola datanya itu tidak demikian gitu ya. Pola datanya itu tidak linier. Kan pola datanya dia kayak kuadratik gitu. Ya, jadi makanya sebenarnya tahapan eksplorasi itu penting. Jangan mentang-mentang udah belajar model regresi ini itu gitu ya. Jebret aja langsung dimodelkan. Padahal belum tentu tepat dengan datanya. Oke. Oke, kemudian yang kedua adalah sebenarnya mirip dengan yang nomor 1 ya. Tetapi dia tidak menggambarkan dua buah garis ya. Dia tidak menggambarkan dua buah garis.
melainkan yang dia gambarkan adalah selisihnya. Selisihnya. Jadi misalnya pada titik T sekian, yang kelompok 0 itu HT-nya sekian. Pada titik T tersebut, yang kelompok 1 hanya sekian. Kemudian ini diselisihkan. Ini selisihkan. Ya. Selisihnya berapa. Ini juga sama. Selisihnya berapa. Selisihnya berapa gitu. Ya. Atau kalau misalnya, saya ulangi lagi ke sini. Ya selisih ini kan mulainya sih ya tetap dari masing-masing. Masing-masingnya diketahui ya selisihnya mudah untuk diperoleh. Jadi masing-masingnya misalnya kayak gini ya. Masing-masingnya kayak gini ya. Ya berarti untuk setiap T, misalnya di titik mana? Di titik sini. Berapa selisihnya ya? Tinggal dihitung aja. Yang kelompok 1 di sini, yang kelompok 0 di sini. Berarti selisihnya sebesar ini. Ya. Kemudian di titik ini. Mana? Oh, yang kelompok 1 di sini, kelompok 0 di sini, selisihnya sebesar ini. Jadi dicari selisihnya ya. Dicari selisihnya di setiap nilai T. Ya. Lalu si selisih ini diplotkan dengan T. Ya. Jadi diplotkan dengan T. Jadi katakanlah ini ya, ini T. Ini selisih ya, selisih log hazard. Log kumulatif hazard. Gitu ya. Nah nanti, jadi sesungguhnya plot yang nomor 2 ini adalah selisih dari dua grafik yang ada di nomor 1. Jika asumsi hajat proporsional terpenuhi, maka plotnya akan cenderung konstan seiring waktu. Jadi selisihnya kalau selalu sama gitu, di titik ini selisihnya sekian, di titik ini selisihnya sekian, di titik ini lagi selisihnya sekian. Kalau selisihnya selalu sama, katakanlah selalu segini gitu ya. Selisihnya. Berarti apa? Berarti asumsi hajat proporsional terpenuhi. Ya. Jadi kalau selisihnya, selisih dari log kumulatif hazardnya di setiap T, dia sama, ya, konstan, maka itu menunjukkan asumsi proporsional hazard untuk variabel bebas tersebut. Jadi mungkin harus dijelaskan. Asumsi proporsional hazard untuk variabel bebas kategorik tersebut itu terpenuhi. Ya. Jika tidak konstan, maka asumsinya tidak terpenuhi. Seperti yang tadi kan, ketika dia bersilangan, maka selisihnya kan nggak bakalan sama di setiap T. Selisihnya akan selalu berbeda, gitu ya. Maka nanti tidak seperti ini. Ya. Ketika diplot selisih versus waktu, dia tidak akan konstan kayak gini. Oke, jadi ini pengecekan untuk asumsi hazard proporsional. Nah, selanjutnya nih, kita menyadari bahwa variabel bebas yang kita modelkan di dalam regresi Koch tidak selalu variabel kategori, ya. Seperti di pertemuan sebelumnya yang data tentang kanker laring itu kan variabel, salah satu variabel bebasnya apa? Ada usia pada saat didiagnosa, ya. Nah, usia itu tidak kategori kan? Nah, jadi itu nanti tidak bisa dilakukan pemeriksaan dengan cara yang saya jelaskan ini, ya. Kecuali nanti kalau si usianya dikelompokkan, misalnya ada kelompok usia
sekian sampai sekian versus kelompok usia sekian sampai sekian gitu. Ya. Ya itu nanti dikategorisasi. Namun kalau dia tetap menggunakan variabel aslinya usia yang numerik, maka cara ini tetap tidak bisa dipakai. Oleh karena itu kita butuh cara yang lain. Nah, cara yang lainnya itu adalah yang disebut dengan uji formal. Uji Grams-Internew. Ya. Ini landasan teorinya lumayan kompleks sehingga saya akan hindari begitu ya. Intinya adalah ini cara pemeriksaan asumsi hajat proporsional untuk berbagai jenis variabel bebas. Mau variabel bebas yang kategorik, oke, bisa. Yang numerik pun juga bisa, gitu ya. Yang numerik pun juga bisa. Oke, jadi intinya model ini adalah dia intinya pemeriksaan asumsi hajat proporsional dengan uji ini, gitu ya. Dia melakukan pemodelan seperti ini. Ya, dia melakukan pemodelan. Dia melakukan pemodelan seperti ini. Ini apa modelnya ini? Modelnya ini dia memodelkan bahwa koefisien regresinya, gitu ya. Koefisien regresinya itu bergantung kepada waktu. Ya, bergantung kepada waktu. Jadi ingat di dalam analisis data survival itu ya, ada dimensi waktu di situ. Ada dimensi waktu di situ dan itu nanti akan digunakan untuk pemeriksaan asumsi hajat proporsional ya. Yang mana pemeriksaannya itu menggunakan pemodelan bahwa koefisien regresi Cox-nya itu bergantung waktu. Gitu. Kalau bergantung waktu artinya koefisien regresi katakanlah di T sama dengan 10 minggu, yaitu nanti berbeda dengan koefisien regresi Cox-nya pada T sama dengan 15 minggu misalnya. Ya, jadi dimodelkan seperti itu. Ya. Nah, namun nanti manakala dia tidak ada efek waktu, ya, kalau tidak ada efek waktu berarti si tetanya ini 0. Ya. Sesuai hipotesis 0 di sini ya. Jadi kalau hipotesis 0 berlaku, berarti si tetanya ini 0. Kalau tetanya ini 0 berarti koefisien regresinya itu ya tetap sebesar beta. Ya. Gitu. Jadi manakala dia asumsi hajat proporsionalnya terpenuhi, berarti si koefisien regresinya itu tidak bergantung waktu. Si koefisien regresinya itu konstan, tetap aja. Gitu. Sebaliknya, kalau dia tidak proporsional, maka si koefisien regresinya itu bergantung waktu. Dengan kata lain, si tetanya ini enggak 0. Ya, enggak 0. Jadi ini cara yang dilakukan untuk menguji asumsi proporsional hazard untuk apapun jenis variabel bebasnya. Ya. Oke. Mudahnya gitu ya, mudahnya cara pengujian ini sudah disediakan di R dengan nama fungsinya cox.jph ya. Cox.jph. Kemudian nanti bisa dilengkapi dengan plotnya untuk ngeplot
koefisien regresinya apakah bergantung waktu apa enggak gitu ya. Oke. Jadi saya panggil hasil dugaan kok proporsional hajatnya di sini sebagai input ya, sebagai input ya. Kemudian masukkan dia ke dalam perintah cox.jph. Coxfit-nya dari mana? Coxfit-nya itu dari pendugaan model Cox sebelumnya ya, dengan menggunakan data aslinya. Dalam hal ini data laring yang minggu lalu saya yang minggu lalu saya bahas. Oke, jadi setelah dilakukan pendugaan model Cox, kemudian model dugaannya jadikan sebagai input untuk perintah cox.jph. Untuk kita periksa apakah asumsi hazard proporsionalnya terpenuhi apa enggak. Ya. Oke, jadi panggil fungsi untuk pemeriksanya, kemudian kita lihat hasilnya. Ya, lihat hasilnya. Oke, hasilnya seperti ini. Ya, seperti biasa untuk melihat uji ini signifikan atau enggaknya, ya kita lihat p-value-nya. Kita lihat p-value-nya. Lihat, untuk variabel dummy Z1, ya, itu p-value-nya 0,9083. Ya. Kalau saya melakukan pengujian pada taraf nyata 5%, ya, berarti bagaimana kesimpulannya terhadap pemeriksaan asumsi proporsional hazard untuk variabel dummy Z1? Apakah terima hipotesis nol atau tolak hipotesis nol? Terima H0. Terima H0 ya. Oke, jadi untuk yang satu, dia terima H0. Z1 itu minggu lalu adalah variabel dummy untuk stadium kedua. Ya, stadium kedua terhadap stadium sisanya, ya, stadium lain. Gitu. Jadi Z1 itu bernilai 1 kalau dia pasiennya kelompok stadium 2, bernilai 0 kalau dia pasiennya bukan stadium 2. Bukan stadium 2 itu mungkin 1 atau 3 atau 4 gitu. Ya. Jadi ini laju kegagalan atau hazard dari dua kelompok ini ya melalui pemeriksaan ini berarti dia disimpulkan proporsional ya. Jadi laju hazard kelompok 2 versus lainnya dia berarti laju hazardnya itu proporsional. Kemudian ya, jadi andaikan saya gambar seperti tadi ya. Jadi ini T, ini log, ini H lah, ya H, HT. Ya, jadi kalau ini adalah kelompok ini adalah laju hazard dari yang Z1-nya bernilai 1, Z1 bernilai 1 itu adalah stadium 2. Ya, stadium 2. Nah, ternyata dia adalah proporsional terhadap kelompok yang Z-nya bernilai 0. Kelompok Z bernilai 0 itu berarti, ya katakanlah seperti ini ya, nah, kelompok Z bernilai 0 itu, Z1 bernilai 0 itu adalah selain stadium 2, berarti stadium 1 atau 3 atau 4. Nah, jadi melalui pemeriksaan ini, disimpulkan bahwa laju kegagalan dari dua kelompok yang dicirikan oleh variabel dummy Z1 adalah proporsional. Kemudian Z2. Nah, Z2 ini adalah variabel dummy untuk
stadium 2, stadium 3. Ya. Jadi kita lihat lagi, ternyata hipotesis nol diterima lagi. Bahwa laju kegagalan dari kelompok stadium 3 itu proporsional dengan kelompok selain 3. Kelompok selain 3 itu berarti ada kelompok 1, 2, dan 4. Kemudian yang berikutnya Z3. Z3 juga tidak signifikan. Artinya proporsional hazardnya juga terpenuhi. Gitu. Jadi laju kegagalan dari kelompok stadium 4 itu proporsional terhadap kelompok lainnya. Ya, kelompok lainnya itu berarti kelompok 1 sampai 3. Nah, jadi enak menjelasinnya kalau yang kategorik ya, dalam hal ini pakai dummy yang ini. Nah, tapi yang edge ini kan numerik nih, ya, numerik gitu. Jadi diperiksa juga apakah dia memenuhi syarat asumsi proporsional hazard apa enggak. Ya, lihat di sini ternyata dia memenuhi karena hipotesis nol diterima. Jadi variabel usia pada saat diagnosa pun gitu ya, itu ternyata dia memenuhi syarat proporsional hazard. Seperti itu. Jadi intinya itu yang ingin kita lihat. Karena kita dalam rangka memeriksa asumsi hazardnya itu proporsional apa enggak. Oke. Jadi hasil ini semua menunjukkan bahwa asumsi hazard proporsional terpenuhi untuk semua variabel bebas yang ada dalam model, ya. Di sini saya concern kepada p-value yang paling kecil aja, itu ternyata masih di atas 0,05, gitu ya. Ya artinya dia masih diterima hipotesis nolnya, ya, bahwa hazardnya proporsional untuk variabel bebas Z2 itu. Nah, selanjutnya tadi saya jelaskan ditambahin plot ya, ditambahin plot ya. Nah, plotnya kayak gini ya. Plotnya itu tadi memodelkan apakah beta T-nya ini, apakah betanya ini merupakan fungsi seiring waktu apa enggak gitu ya. Beta T sama dengan beta 0 plus theta kali GT kan tadi ya. Pengujian asumsi Turner and Grams itu mendasarkan pada model kayak gini, ya. Nah, kita lihat di sini. Ya, sumbu datarnya adalah T, sumbu vertikalnya adalah beta topi T, ya. Di sini untuk koefisien X1. Oke, ternyata apa ini? Secara umum, ya, secara umum ini nih garis ini ya, secara umum ya dia konstan. Ya. Secara umum dia konstan, artinya koefisien regresinya tidak bergantung terhadap waktu. Ya. Pada T berapapun nilainya hampir sama. Ya. Kemudian Z2. Ini Z2 ini agak mempunyai pola ya, ini agak lekak-lekuk kayak gini, ya. Ini secara visual ya, secara visual. Tetapi tetap yang secara formalnya adalah ini. Ya, adalah ini. Lihat Z2 itu tadi p-value-nya yang paling kecil ya. Yang paling kecil. Jadi kalau saya ujinya pada alfa 10%, ini Z2 ini kesimpulannya tolak H0 ini. Ya. Jadi Z2 ini disimpulkan tidak mengikuti hazardnya yang proporsional. Kalau alfanya saya pakai 10%, gitu ya. Nah, jadi lihat p-value-nya dia 0,07. Namun karena kita katakanlah pakai alfa 5%, ya aman semuanya ya. Tetapi ini tergambar juga.
ini tergambar juga di sini. Ketika V-value-nya itu kecil, lihat. Ah, ini gerakannya ini hampir tidak konstan, ya, hampir tidak konstan. Jadi dia ada pola yang lebih apa ya, yang lebih variatif begitu ya. Ini diperlihatkan V-value-nya tadi memang kecil, ini V-value-nya 0,07 tadi, ya. Nah, kalau beta 3 ini juga hampir konstan, ini V-value-nya juga besar. Ini yang untuk usia, nah ini juga hampir. Tuh. Ya, tetapi tadi intinya adalah dari uji formal Turner and Grams menyimpulkan bahwa semua variabel yang dimasukkan ke dalam model regresi, dia memenuhi asumsi hazard yang proporsional. Nah, di dalam plot ini yang dikeluarkan oleh R, ya, selain membuat plot antara beta T versus T, gitu ya, untuk masing-masing koefisien regresi, itu juga ditambahkan spline-nya. Tambahkan spline-nya, ya. Ini spline ini nanti belajarnya di eksplorasi, ya. Jadi spline itu ingin lihat ingin lihat polanya. Jadi sesungguhnya yang plot antara beta topi T dengan T itu adalah yang titik-titiknya ini, ya, yang titik-titik ini. Nah, kemudian yang pola garis ininya, ini yang disebut dengan spline-nya, ya, ini disebut spline-nya, spline smuter, garis halus spline. Selain garis halus spline juga dilengkapi dengan plus minus 2 simpangan baku. Jadi sejenis ada batas atas, batas bawahnya, ya. Ini ada batas bawahnya, ya. Ini ada batas atasnya. Ini visualisasi saja. Yang formalnya adalah yang ini, ya. Ini yang formal dengan p-value seperti ini.